Emang bisa beli rumah pakai rokok? Ya baru 10% dari 1 M itu kali ya. Tapi sayang sama mertua. Nama gue Gladys, profesi sebagai copywriter. Nama saya Erlangga, pekerjaannya desainer grafis. Halo, nama gue Iki, gue pekerja kreatif di Jakarta. Namanya Rido, kerja sebagai motion grafis. Nama Abdi, sebagai kerjaan seniman. Kalau bisa beli. Pengennya sih beli rumah, tapi kesampaiannya cuman ngekos nih. Ngekos? Iya. Mas Abdi kalau boleh tahu nih, mohon maaf, Mas Abdi ngekosnya di harga berapa nih? Kalau ya sekarang sih jadi malu saya nih. Sekarang ngekos. Beli rumah lah. Pengennya bangetnya beli rumah. Keinginan mah ada. Keinginan pasti ada. Sejujurnya pesimis sih. Ada sih keinginan selain pengen punya rumah sendiri juga di dunia pengen punya rumah di akhirat juga. Sangat kurang yakin. 1000%. Kalau pekerjaan kayak seniman gini kan agak-agak kurang dihargain ya, kayak agak-agak nggak yakin saya ini sebenarnya punya rumah gitu kan. Karena saya ngelukis aja tuh di jalanan gitu ya, kadang-kadang kasih rokok nih mas. Emang bisa beli rumah pakai rokok? Cukup yakin ya, apalagi selama saya dan istri sama-sama kerja sih, insya Allah bisa sih. Ngincarnya sih 1 M ke atas, sama mampunya nggak bawah kali ya. 1,5 M kali ya. Di Bantar Gebang mungkin 400 jutaan lah kira-kira. Buat seniman sih ya gitu. Bisa lah bayar pakai rokok. 2M. 2M. 50% dari pendapatan. Ya baru 10% dari 1 M itu kali ya. 1% dari 2M. Jadi dari pendapatan saya tabung lah kira-kira gitu. 20-30%. Kalau lagi ada rezeki ya saya tabung lagi. Lebih banyak investasinya. Jadi cepat tercapai nih mimpi-mimpinya nih. Investasi itu penting loh guys. Bareng mertua sih. Mending bareng mertua. Mertua gue baik soalnya. Mertuanya baik. Tapi sayang sama mertua. Harus sayang. Harus sayang. Karena mau hemat buat investasi beli rumah, jadi mau nggak mau harus mau. Pacar gue udah punya rumah sih. Sebenarnya dua-duanya horor sih, mertua saya juga horor sebetulnya. Tapi biar horor gimana, lebih enak horor di rumah sendiri daripada horor di rumah mertua. Tergantung lokasinya, strategis atau enggak. Jadi nggak ngaruh mau rumah siapa. Nggak ada pilihan yang gue suka, jadi gue pilih ngekos. Rumah sendiri sih. Rumah sendiri tapi Iya, horor. iya. Sebenarnya kalau menurut Kak Rayman, mending beli rumah atau sewa? Mending beli rumah atau sewa. Mungkin kita tarik dulu kali ya, kalau semua orang itu kan pasti pengen punya rumah gitu ya. Cuman masalahnya ada yang sabar gitu ya, ada juga yang nggak sabaran, atau ada juga orang yang memaksakan gitu. Nah kalau ditanya lebih baik sewa atau beli, sebenarnya yang bisa jawab adalah kemampuan keuangannya, bukan perasaan orangnya ya. Kayaknya enakan beli nih, kayaknya enakan sewa nih, tapi lebih ke kemampuan keuangannya, lebih ke yang mana. Kalau emang ternyata dihitung-hitung ternyata nggak mampu untuk beli rumah, maksudnya terlalu besar lah cicilannya kalau KPR, terus kalau nabung buat beli rumah juga terlalu besar, itu ya udah opsi lainnya adalah sewa gitu. Jadi mending kita lihat dulu kemampuan keuangan kita itu seperti apa, dan akhirnya mutusin lebih baik sewa atau beli rumah dulu nih buat saat ini, jangan sampai membebani lah gitu. Ada nggak sih standar pendapatan seseorang untuk ini orang udah cukup nih untuk beli rumah? Standar pendapatan nggak ada, karena balik lagi orang itu kalau ditanya mau beli rumah berapa itu beda-beda banget. Ya kan, ada yang 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 500 juta cukup deh mas gitu. Itu aja udah berbeda. Jadi kalau ditanya standarnya kayaknya nggak ada deh, tapi lebih ke mungkin orang-orang itu dia punya keuangan itu biasanya ada batas tuh 30% untuk cicilan. Nah jadi kalau memang kita misalnya pengen beli rumah 500 juta, pas dihitung-hitung KPR gitu ya, cicilannya tuh ternyata masih masuk nih di bawah 30% penghasilan dia, nah itu boleh-boleh aja
Nah, jadi mungkin batasnya lebih ke situ kali ya, ngelihat kalau porsi cicilan itu nggak makan terlalu besar. Kalau misalnya kita mau beli secara nyicil. Jadi memang yang penting itu adalah perencanaannya sih kalau menurut gue. Ada nggak sih tips dan trik dalam perencanaannya ini? Jadi gimana caranya mengalokasikan dana supaya orang-orang yang memang pengen punya rumah itu bisa segera tercapai? Nomor satu bisa dimulai dengan cara kita bikin dulu nih, kayak bikin tujuan keuangan, ya kan? Rumahnya mau harga berapa, gitu. Misalnya udah dapet nih 500 juta. Kita pengen dapat rumah ini dalam waktu berapa tahun nih? Gitu, misalnya 5 tahun ataupun misalnya 3 tahun. Nah, di situ bisa nentuin juga tuh, kira-kira possible-nya lebih ke KPR atau beli rumah cash. Kalau ternyata KPR kan sebenarnya yang perlu dikumpulin cuma DP-nya aja. DP-nya udah dapet nih, udah bisa ambil rumahnya, baru deh diproyeksiin ke cash flow kita. Itu kira-kira berapa sih bakal jadi cicilan tiap bulannya? Kalau emang ternyata masuk, ya udah, itu berarti oke-oke aja. Tapi mulainya dari mana? Itu dulu. Ngitung DP-nya butuh berapa, ya kan? Akhirnya kita nabung tuh buat DP investasi. Kalau udah ambil rumahnya, nah diproyeksin lagi cicilannya jadi berapa, masuk nggak ke cash flow. Gitu aja sih sebenarnya, simpel.